Ya, sekarang kita masuk ke TP modul 4, yaitu batch scripting dasar dan penjadwalan dengan contract. Ya, pertamanya adalah shell. Shell merupakan program user pertama yang disediakan untuk berinteraksi dengan user. Shell merupakan penerjemah bahasa perintah yang berupa input dari keyboard atau suatu file tertentu. Ini adalah jenis-jenis shell, yaitu yang pertama adalah bash, yang artinya yang merupakan singkatan dari born again shell, yaitu pengembangnya di sini adalah Brian Fox dan Chad Rame. Jadi bash ini lokasinya adalah merupakan Free Software Foundation. Kemudian jenis shell yang kedua adalah KSH, yaitu Korn shell, yang pengembangnya merupakan David Korn. Di sini lokasinya itu adalah di AT&T Bell Labs. Nah, kemudian ada CSH, ini nanti kita akan bahas juga. C-Shell, yang pengembangnya merupakan Bill Joy, yang lokasi pengembangannya adalah di University of California. Kemudian terakhir jenis shell-nya adalah TCSH. Di sini pengembangnya adalah Bill Joy dan lokasi pengembangannya berada di Berkeley, Unix. Ya, selanjutnya adalah Bash. Di sini Bash merupakan salah satu jenis shell programming yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Ya, Contract merupakan sistem penjadwalan pada OS Linux yang fungsinya hampir sama dengan schedule task yang ada pada Windows. Nah, di sini caranya kita melakukan penyetingan waktu dan program atau file yang akan dijalankan pada waktu tertentu. Crontab juga mendukung bash file. Crontab ini sangat banyak manfaatnya. Di antaranya, kita dapat melakukan penjadwalan untuk mematikan komputer, membuka sebuah program, merestart komputer, dan lain-lain. History merupakan adaptasi dari C-Shell, CSH, yaitu pencatatan dari semua instruksi yang telah dilakukan. History dapat dipilih kembali, dan perintah yang dipilih dapat dijalankan kembali. Nah, kemudian saya akan menjelaskan maksud perintah $cat tilde /bash_profile. Nah, fitur ini direferensi dari CSH, C-Shell, yang digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan direktori pada home directory. Nah, cat merupakan perintah untuk melihat sebuah isi file, sedangkan file yang dibuka adalah .bash_profile. Ini adalah file yang dibuka. Kemudian ada $echo petik 2 hostname titik 2 petik 1 hostname petik 2. Nah, perintah output petik atau $kurung ini disebut sebagai perintah pengganti. Nah, pada perintah pengganti, perintah pada backward dieksekusi dan output perintah diberikan pada baris perintah. Tanda petik 1 membatasi semua ekspansi, tanda petik 2 membatasi semua ekspansi kecuali $ya ini, yaitu ekspansi variabel, strip mengganti perintah, backslash yaitu untuk ekspansi satu karakter, dan tanda seru ini pengganti histori. Jadi, perintah di atas ini dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak echo argumen hostname titik 2 hostname. Nah, di sini ada perintah juga $uname strip help slash $uname strip h. Nah, perintah ini untuk menampilkan opsi-opsi apa saja yang ada pada perintah uname. Kemudian ada $chmod u plus rx spasi abascript. Nah, perintah ini untuk menentukan hak akses file abascript. Kemudian ada echo kurung kurawa a sampai z, itu mencetak variabel a sampai z dengan menggunakan fungsi echo. Kemudian ada juga echo kurung kurawa 0 sampai 3, ini untuk mencetak variabel 0 sampai dengan 3 menggunakan fungsi echo. Ya, sekarang di soal nomor 3 part 1, apakah kegunaan kunci tab pada baris perintah shell? Di sini saya akan menjelaskannya. Kita buka dulu. Ya, di sini. Nah, kunci tab ini digunakan untuk meneruskan perintah baris dengan lengkap. Kunci ini dapat digunakan untuk melengkapi perintah atau nama file. Untuk melengkapi nama file, ketik perintah dan dilanjutkan dengan ketik nama file. Jika yang diketikkan merupakan karakter unik, tekan kunci tab. Jika nama file sudah berupa karakter unik, kunci tab akan melengkapi nama file. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai bash header. Nah, bash header ini bertujuan untuk menentukan letak patch dari sebuah script yang dibuat.
Kemudian ada bash scripting. Nah, di sini ada fungsi variabel ya dan kegunaannya. Sini saya akan menjelaskan secara lisan. Variabel adalah mengenal atau identifier berupa satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilai sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi program maupun proses lain yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, variabel sendiri berfungsi sebagai data yang akan menempati memori dengan kapasitas tertentu. Nah, variabel dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada environment variable, positional parameter, dan user defined variable. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cara meminta input. Di sini untuk meminta sebuah input, kita dapat menggunakan perintah read, yang artinya dia akan membaca setiap inputan yang dimasukkan oleh user ya. Contohnya kita buka dulu. Misalnya di sini. Nah, di sini contohnya adalah ini print base, kemudian ada pagar RDL ini, kemudian echo, strip and Tiara ini adalah nama kita, read nama, kemudian ada echo petik hi, kemudian ini tanda dolar Tiara apa kabar, echo tolong pesan kesannya, read kesan. Jadi di sini kita menggunakan perintah read. Nah, dia akan membaca setiap inputan yang ada di sini. Sudah, kemudian kita akan ke fungsi logika. Kembali lagi ke TP04. Nah, fungsi logika ini itu pasti ada merupakan operator logika. Jadi dalam bash scripting atau bash programming itu juga terdapat operator logika yang dapat digunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Nah, fungsi logikanya ini ada 3, yaitu strip O ini benar jika salah satu statement bernilai benar atau OR ya. Kemudian strip A benar jika kedua statement bernilai benar. Ini juga termasuk AND. Kemudian tanda pentung ini membalikkan nilai sebuah statement. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah operator matematis. Nah, ini yang sering digunakan itu adalah operator tambah, kurang, kali, pangkat, bagi, dan modulus atau sisa bagi. Seperti ini. Kemudian yang kelima adalah variabel string dan numerik. Variabel string digunakan untuk deklarasi variabel yang berupa karakter huruf, sedangkan variabel numerik digunakan untuk menampung variabel yang berisi karakter angka. Nah, kemudian ada perulangan dan percabangan. Ini di dalam bash scripting itu juga ada metode perulangan dan percabangan ya. Jadi nah, ini ada pertama percabangan itu ada if. If ini kita ganti Pascal. Ya, if ini berfungsi untuk melakukan seleksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nih, ini adalah sintaksnya. Nih. Jadi if tes komen pertama, maka lakukan adalah perintah pertama. Else if tes komen kedua, maka lakukan perintah kedua. Else pilihan terakhir adalah alternatif perintah. Kemudian yang kedua percabangan itu adalah case. Case di sini sama seperti if, ini digunakan untuk membuat kondisi majemuk. Jika dibandingkan dengan if, case lebih efisien jika kondisi yang akan digunakan sangat banyak. Nah, ini adalah sintaksnya. Case variable in, nah ini pattern awal dan kedua, kemudian comment listnya apa. Kemudian di perulangan kita ada for ini melakukan perulangan sampai dengan kondisi tertentu. Sintaksnya adalah di sini for kondisi
dalam variabel ini, maka lakukan perintah ini telah selesai. Nah, perulangan yang kedua adalah while. While ini selama kondisi bernilai benar atau zero, perintah dalam blok while akan diulang terus-menerus. Jadi ini akan berulang terus-menerus. Ini contoh sintaksnya. Kemudian ada until, ini sudah saya tuliskan di sini. Until itu sama halnya seperti while, hanya saja until akan terus diulang selama kondisi salah. Jadi lawannya dari while. Kemudian ada yang terakhir ada select, ini ada sintaksnya. Select berguna untuk pembuatan layout berbentuk menu pilihan. Nah, sintaksnya sebagai berikut. Ini adalah sintaks dari select. Ya, di nomor 2 ini kita akan membuat program bash seperti ini. Nah, ini kita pertama sebelumnya kita membuka sudo nano dengan judulnya sudah saya beri sapaan. Kemudian ini program bash-nya yang sudah saya ketik. Print bash, clear, printf, masukkan nama Anda, nama, read nama, printf, masukkan nrp Anda, nrp, echo, hi nama, nrp. Jadi nanti ketika kita menuliskan Tiara, nanti munculnya hi Tiara, nrp sekian. While true, do, echo pilihan, echo 1 pindah ke directory desktop, echo 2 pindah ke documents, echo 3 posisi sekarang, echo 4 direktori kerja baru, echo 5 membuat direktori baru, echo 6 ganti nama direktori, echo 7 hapus direktori, echo 8 versi kernel, echo 9 hostname, echo 10 buat file text, echo 11 lihat akses, echo 12 waktu sekarang, echo 13 list, echo 14 keluar. Kemudian echo masukkan pilihan, read pilihan. Echo ini silakan mengetik pilihan yang akan dipilih. Kemudian case pilihan in cd home /tiara /document pwd. Yang kedua cd /home /tiara /documents pwd. Yang ketiga pwd, echo pilihan direktori, read dir, echo masukkan nama direktori, read dir, mkdir, dir. Nah, yang keenam, echo masukkan nama direktori lama, read lama, echo masukkan nama direktori baru, read baru, mv lama, baru. Yang ketujuh, echo masukkan nama direktori yang akan dihapus, read hapus, rm main r hapus. Yang 8 uname main vr. 9 hostname. 10 echo masukkan nama file Anda, read file, echo file.txt. 11 wmi. 12 printf double backslash 33 kurung 31m date printf double backslash 33 kurung buka 32 13 ls 14 printf double backslash 33 kurung buka 0m exit 0. Ini echo ini alternatif pilihan tidak tersedia di exact. Kemudian echo tanda ini printf double backslash 33 kurung buka 0m. Dan jika sudah, save dengan menekan tombol Ctrl+X dan enter. Sudah, ganti hak akses script tadi dengan mengetikkan chmod 777 sapaan. Kemudian kita lihat apakah script sudah masuk pada daftar list. Kita ketikkan ls min l. Nah, ini dia. Jadi ini sudah muncul ya. Sini
sapaan. Nah, kemudian kita akan menjalankan script tadi dengan mengetikkan /sapaan. Nah, masukkan nama Anda. Masukkan NRP Anda. Ini setelah kita masukkan nama dan NRP, kita enter. Nah, ini akan muncul hasil codingan kita tadi, yaitu pertama hi-set055212100139, dan ini ada pilihan-pilihannya. Kita coba masukkan pilihan 8. Nah, di sini muncul jawabannya di atas ini. Ini versi kernelnya. Kemudian coba lagi kita lihat hak akses. Nah, ini adalah hak aksesnya kita di root. Kemudian coba kita buka list. Kita masukkan pilihan 13. Ini ada list-listnya. Kemudian, nah ini telah menampilkan script ya, sehingga setelah fontnya menjadi warna merah. Udah dirasa cukup, kita exit. Ya, di part 3 ini kita akan belajar tentang crontab lebih jauh, yaitu sekarang kita akan menjadi fitur Linux yang nama crontab kan. Nah, seperti telah dijelaskan, crontab ini fitur penjadwalan berjalannya sebuah program, file atau script sesuai dengan keinginan user. Nah, ini adalah membuat crontab berjalannya program setiap kita ulang tahun. Jadi setelah kita di terminal ini kita mengetikkan crontab spasi min e, muncul hal seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul, nah ini menitnya kapan akan muncul, ini jamnya, ini tanggalnya, tanggal saya ulang tahun 25/04. Nah, kemudian akan muncul selamat ulang tahun ya, seperti itu. Untuk memunculkan yang agar program berjalan setiap 1 menit sekali, nah ini sama seperti tadi, cuma di sini tanda bintangnya ini kita ganti dengan angka 1. Sisanya ya ini sisanya bintang semua nanti, seperti itu. Udah, kita exit. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membuat penjadwalan sehingga pada saat user pertama kali login akan ditampilkan pesan selamat datang ke nama usernya. Pertama di sini kita buka nano sapaan.sh. Nah, kita ketikkan di sini answer sama dengan Zenity main entry main text, masukkan nama Anda. Kemudian Zenity main info main text file
ada kesalahan sebentar. Ya, jika sudah seperti ini maka kita save. Yes. Nah, di sini nanti akan muncul informationnya. Nah, sekian dari saya di TP04. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.